Untuk membuka acara pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Terima kasih sudah hadir di kami penjelasan hari ini. Terima kasih juga kepada Pak RT 09 Pak Suda, kepada Sekretariat RW 07. Kami juga berterima kasih. Untuk ice breakingnya ini perlu konsentrasi ya teman-teman. Jadi diperhatikan. Nanti ada hadiah menarik. Oke. Menarik di atas menara. Kita coba lebih cepat lagi ya. Marina menari di atas menara. Oh, cepetan ya. Oh, ya. Kita pelan dikit ya, Marina menari di atas kepala. Di atas kepala Marina untuk ngebantu kita dapetin untuk membantu kita agar kontennya langsung tercapai kepada sasaran yang kita mau, yaitu orang yang suka es krim. Lalu ketiga, saran alternatifnya adalah kita harus membuat konten promosi yang konsisten. Misalnya, kalau misalnya kalian mulai mau jualan es krim, apabila kita ingin promosi lewat media sosial yang tidak menggunakan iklan lewat koran atau iklan lewat TV, itu merupakan salah satu jenis marketing konvensional. Tentang topik tertentu. Ini bisa berupa tutorial, kursus online, atau panduan. Selamat datang Bapak. Ya, saya izin melanjutkan nih tentang materi selanjutnya, yaitu pengelolaan media sosial. Pasti kakak-kakak, ibu-ibu udah tahu banget nih gimana cara mengelola sosial media yang baik. Adalah media online, alat atau perantara untuk penggunanya atau audiens berkontribusi dan berpartisipasi untuk berinteraksi sosial sama orang banyak. Misalnya kita jadi punya temen gitu. Terus untuk kita berkreasi nggak akan terjual. Makanya kenapa harus ada keterlibatan audiens, dan caranya itu adalah kita harus berinteraksi aktif nih di media sosial, kayak respon komentarnya gitu, positif atau negatifnya, jadi masukan sama kita gitu kan. Terus yang kedua ada mengajukan pertanyaan, terus kita bisa Untuk mas-mas dan abang-abang, apa ada pertanyaan? Yang punya usaha nih, yang punya usaha angkringan, menyikapi persaingan digital marketing yang terjadi di dunia digital saat ini supaya produk kita itu bersaing dan memenangkan pasar. Soalnya kan sekarang itu lebih ke semisal di Shopee itu main iklan kan. Semisal kita iklan di bawah harga pasaran, semisal kita iklan 50 kan suka kebanting sama harga iklan yang 100 lah segala macam gitu. Terima kasih. terima kasih untuk Kak Yuji. Makasih loh kakak, pertanyaannya bagus banget nih. Nah, kalau misalnya bicara soal persaingan di dagang online ya, di sini teman-teman memang juga harus perhatikan mengenai modal ya, bahwa kita nih pelanggan pengusaha-pengusaha yang masih kecil atau UMKM levelnya, secara modal sudah pasti akan kalah dengan bisnis yang memang sudah besar gitu kan. Nah, gimana sih cara kita untuk bisa berpartisipasi baik di perdagangan digital atau e-commerce ini, biar kita bisa eksis walaupun kita harus bersaing dengan brand-brand besar itu. Pertama, ini yang harus kita tahu adalah kita harus tahu dulu market apa yang diincar oleh brand besar tersebut. Misalnya nih, brand besar kayak apa ya? Ya itu boleh skincare ya, dari Scientific ya. Itu kan terkenal banget kan, bahkan saya sendiri yang cowok pun juga tahu itu brand. Nah, di sini kita harus pahamin dulu marketnya Scientific itu seperti apa. Kita kan tahu ya, Scientific itu menyasar market yang cukup eksklusif di kalangan orang yang punya budget di pertengahan 80.000 sampai 100.000 ya.
dan di situ mereka udah menyasar pangsa pasar tersebut. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita nggak harus jualan dengan harga yang lebih rendah, cuma kita harus cari suatu pasar yang unik yang tidak dijajah oleh si Scientific itu. Misalkan Scientific ini kan yang terkenal itu yang botol yang warna biru ya. Iya, itu kan kalau nggak salah untuk kulit ya, biar lebih lembut ya. Nah, itu mungkin bisa kita formulasi sendiri dengan fungsi yang beda, misalnya mungkin lebih cerahkan, atau juga dengan kandungan yang berfungsi, atau juga dengan packaging yang sekiranya itu bisa menyasar beberapa orang yang agak spesial. Misalnya nih, buat orang-orang yang menderita penyakit autoimun, mereka tentunya nggak bakal bisa tuh buka produknya Scientific karena mereka nggak bisa begini ya. Mungkin kalian bisa adaptasi konsep unit tersebut, kayak kalian buat packaging yang bisa dibuka hanya membantu untuk pasien-pasien yang punya autoimun. Salah satu yang pemikiran saya. Jadi walaupun teman-teman ini kalah secara modal oleh si perusahaan tersebut, teman-teman kita punya kira-kira landasan awalnya nih atraktif untuk bisa dapetin pelanggan tetap dulu. Setelah mencapai modal yang cukup, baru teman-teman bisa mencoba bersaing dengan brand tersebut. Bisa kalian keluarkan produk yang jadi langkah pertama yang udah pasti saya sarankan adalah temuin dulu market yang memang masih belum. Oke, ini kita ada hadiah buat Kak Clara. Boleh maju Kak Clara? Oke, makasih banyak Kak Clara udah bertanya. Maaf Kak, izin bertanya tentang pengelolaan sosial media, terutama di Instagram. Gimana sih cara meningkatkan insight di Instagram atau engagement, terutama jika followers kita itu sedikit gitu dan udah lama tidak aktif? Gimana cara membangkitkan Instagram itu kembali? Terima kasih. Oke, makasih. Tadi namanya Mas Rival ya? Ini sebenarnya agak relate dengan pertanyaan, dengan materi yang sebelumnya saya sampaikan mengenai digital marketing ya. Di sini konteksnya kan Mas Rival itu punya akun yang sudah mati, terus gimana cara insight dari akunnya Mas Rival untuk bisa naik engagementnya atau trafficnya ya di akunnya. Nah, ini konteksnya sama kayak Mas Rival mau ngadain pesta dari pesta yang udah lama nggak Mas Rival adain. Di sini Mas Rival harus ngelakuin lagi persiapan pesta kembali, kayak mulai diaktifin lagi akunnya, mulai Mas buat lagi konten yang relevan dan sesuai dengan market Mas sendiri. Misalnya di sini Mas Rival mau buat konten soal tentang review konten mukbang gitu atau makan makanan. Di sini Mas Rival bisa mulai mulai nge-post dan juga Mas bisa mulai pasang iklan di media sosial. Nah, misalnya kalau misalnya udah punya budget yang lebih cukup, Mas Rival bisa masang iklan kayak di TikTok Ads dan lain-lain untuk meningkatin growth dari akun Mas Rival sendiri. Dan tentunya pasti juga diperlukan konten promosi yang konsisten, dan pastikan untuk selalu ngupload video yang tetap yang terjadwal gitu. Misalnya sehari minimal sekali konten atau misalnya seminggu 3 kali. Yang pasti untuk menjaga atau memastikan bahwa follower yang baru masuk ke akun Mas Rival itu tahu kalau misalnya Mas Rival tuh ada dan tertarik untuk nge-follow akun Mas Rival lagi. Gitu Mas Rival. So far oke? Kita juga ada hadiah untuk Mas Rival juga. Ini boleh maju lagi. Ya, sebelumnya yang tangan dulu untuk Mas Rival, teman-teman. Terima kasih kesempatannya bertanya. Tadi saya udah panjang lebar mendengar narasumber. Yang ingin saya pertanyakan tentang mengenai badan hukumnya Mbak. Mas, kita terbentur semacam membuat brand
cara amannya seperti apa sih, cara mainnya gitu. Jangan sampai kita terbentur dengan badan hukum gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini merambat ke ranah hukum ya Pak. Jadi gimana sih cara kita buat brand dan brand itu secara regulasi harus tepat dan tidak melanggar hukum ya Pak. Oke, sebenarnya untuk membuat brand itu sendiri tentunya kita perlu nih Pak berdiskusi dengan profesional yang memang dia itu sudah paham atau comply dengan regulasi-regulasi terkait produk Pak, seperti BPOM atau orang-orang yang mengerti tentang pembuatan brand tersebut Pak. Namun kalau misalnya di sini skalanya adalah untuk UMKM yang memang kita di sini secara izin produknya sendiri memang belum terdaftar di belum ada izin usahanya dan juga belum ada izin dari BPOM. Sebenarnya secara branding di kita sendiri pun kita masih bisa dilonggarkan Pak. Namun apabila pembuatan brand tersebut sudah mengarah ke ranah yang lebih besar, pembuatan perusahaan dan lain-lain, di sini kami menyarankan Pak agar soal regulasi di BPOM Pak. Begitu Pak ini. Ya Pak? Ya, mungkin boleh tepuk tangan dari Pak Nemi. Dan ini kita ada hadiah juga buat Pak Nemi. Boleh Pak? Oke, penyerahan hadiah. Ayo, boleh kok yang tadi nanya boleh maju lagi untuk ngejelasin. Segitiga AIDA ini apa dan ya secara proses konveksinya dan juga contohnya seperti apa mungkin Mas. Selamat siang semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau dari pemahaman saya soal segitiga AIDA ini, pertama soal awareness gitu ya, artinya di mana orang sadar dulu nih. Saya ambil contoh misalkan brand gitu ya. Contoh saya punya usaha atau jualan, orang sadar dulu kalau saya jualan. Nah mungkin itu tingkat awareness gitu. Terus di interest gimana nih saya supaya tuh tertarik gitu akan produk yang saya jual gitu. Misalkan saya buat konten-konten daily yang memang bisa mancing orang tertarik sama konten saya. Terus sampai dengan di desire gitu. Desire ini mungkin posisi di mana orang itu udah tertarik dan mau beli gitu. Ketika dia udah mau beli, terakhir masuk ke action. Action ini di mana ya saya harus punya sesuatu yang bisa langsung action buat beli barang yang saya jual. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Mas. Sebentar Mas Farin, kan tadi udah dikasih info ya kalau ada hadiah spesial. Jadi Mas Farin itu mau hadiah dari kantong sini atau kantong sini. Jadi kita pilih 3 hadiah gitu. Ya 3. Ada 3 pilihan. Jadi ada dari kantong sini. Jamaah. Ini keren banget ini. Ini boleh tahu nggak ini jamaah dari mana sih? Ini bukannya yang belakang itu bapak-bapak mau haji puro. Nah ini gue berangkat ini. Luar biasa. Nih ibu-ibu juga kece-kece banget. Alhamdulillah. Pada ngapain sih di sini siang-siang, sore-sore di sini? Cari luar biasa. Oke, di sini dari RT berapa ya? RT 9, semuanya dari RT 9. Oke, mohon maaf ya, mohon izin ada Pak RT juga. Sini. Jangan kopi. Oh, kopi. Parfum, kopi, ya. Kira-kira kalau topi berapa Pak harganya? Harganya berapa topi? Wih, keren. Boleh nanti saya lihat. Nanti mana? Nah, ini teknik marketing yang bagus nih ngelihat gitu. Wah, itu tuh bapak-bapak tuh langsung tawarin gitu ya. Berarti tanpa harus kuliah sebenarnya emang ilmu marketingnya udah dapet di lapangan gitu ya. Boleh kalau produknya bagus nanti saya beli. Des, nanti kita pakai. Siapa yang lebih cepat merespon? Siapa yang bisa membentuk persepsi yang baik di digital? Itu yang lebih unggul dalam sisi penjualan gitu ya.
Nah, sayangnya kita saat ini masih banyak nih yang belum melek ada digital, gitu ya. Paling enggak dari saya tambahan sedikit materi nggak panjang. Dalam digital ini kalian harus ada 3 aset utama, ya. Yang pertama website, ya. Website ini kita bisa menampilkan produk kita, visi misi kita, siapa kita, kontak kita dan lain sebagainya. Jadi paling nggak ada website. Kalau website mahal Pak Faruk, ada nggak yang gratis website? Ada nggak? Apa? Hah? Blog, iya betul. Ada blogspot, ada Google Site, ya. Nah itu bisa dicoba gitu ya, bikin blog dulu. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu, rekan-rekan yang masih muda di sini, coba pakai aplikasi Capcut. Hah? Ada tahu nggak aplikasi Capcut? Oh, ya. Yang kita pakai tiap hari itu? Oh bukan ya, itu Capcut ya. CapCut, ya. Itu CapCut itu template-nya banyak banget. Nggak harus yang premium karena kita mungkin masih belum ada dananya. Pakai yang versi gratis-gratis, yang jedak. Nah, ini Mas yang pakai hoodie ini bisa jedak-jeduk deh kayaknya. Laughing dia pakai center gini jedak-jeduk. Itu pakai CapCut, aplikasi untuk bikin edit video bagus banget. Buat motong, buat rewind, reverse dan lain sebagainya, tambah musik boleh. Lalu yang kedua pakai Canva. Ada yang pernah coba Canva nggak? Canva. Nah, pernah ya? Canva itu lebih gampang lagi. Tinggal masukin foto, terus habis itu dia langsung jadi. Seolah-olah kita jadi desain grafis profesional. Dulu belajar desain grafis butuh waktu 3-4 video simulasi, bisa ditambahkan, bisa tambah CapCut dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan adanya CapCut dan Canva ini bikin kayak company profile atau katalog online, ya. Bikin katalog online, di situ tampilkan bagaimana produknya. Biar apa? Biar saat kapanpun, saat ada momen apapun dan kepada siapapun, kita bisa selalu memasarkan produk kita. Misalkan kayak tadi tuh ada topi, Pak Faruk, ada topi bagus. Wah, iya nih, ada model lain nggak? Ada Pak Faruk. Nih, katalog brosurnya. Nah, dari situ kirim ke WA. Bisa korespondensi email, bisa ke WA, atau bisa secara langsung gitu ya. Nah, gitu. Pokoknya dengan adanya brosur katalog ini memudahkan berinteraksi dan mengetahui. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah sosial media. Saat ini teman-teman orang HR kita mau kerja ya, mau masuk ke dunia kerja, itu tuh biasanya HRD-nya itu nyari. Mereka itu nyari di sosial media gitu ya. Wah, ini ada masuk nih. Kira-kira gimana sih dia dulunya? Pas dicari, wah, ini ternyata dia ini ijazahnya palsu, kan? Tapi di sini ada nggak ijazahnya palsu? Asli ya. Makanya kuliah di Undira biar asli. Nah, jadi jejak digital itu bahaya. Sebenarnya bukan bahaya, bisa jadi dua sisi mata pisau. Satu bahaya, satu menguntungkan. Tergantung kita semua mau melihat jejak digital kita seperti apa. Maka kita tulis jejak digital kita yang baik, ya. Kalau misalkan kita mau sebagai pengusaha, kita lakukan konten yang banyak. Bagaimana misalkan cara bikin parfum yang bagus, bagaimana bikin nasi uduk, bagaimana proses ke suppliernya, bagaimana ketika berinteraksi dengan pelanggan, dengan lakukan storytelling. Nah, akhirnya dengan sosial media yang bagus, itu bisa melakukan engagement yang tinggi dan orang itu tertarik. Mana tahu bisa jadi franchise gitu ya. Mana tahu pas saat datang ke sini tadi ada nawarin topi, saya lihat topinya bagus, terus aset-aset digitalnya lengkap, saya bisa jadi reseller. Kan peluang. Pak Faruk ini kan punya network. Ya, jadi Pak Faruk ini punya network dosen, punya network kepada mahasiswa, punya network kepada UMKM. Jadi saya bisa aja, ambil produk ini, pasarkan ke sini, seperti itu. Jadi ketika kalian siap, maka itu akan jadi telah welcome semua adik-adik terkait dengan kegiatan kami. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa jadi generasi muda melek digital, semoga kita bisa jadi cuan dan kita bisa
berkah dan melimpah gitu ya harapannya. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC. Untuk ilmu dan pemaparannya mengenai digital marketing. Oke. Untuk selanjutnya itu ada penutupan. Kemarin nanti dari tadi. Ini karena mendekati waktu azan asar, mari kita sebelum bubar kita sempatkan untuk foto.